Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman semua, sahabat semua, kita berjumpa lagi ya di webinar rutin Akademi Pernikahan setiap Selasa malam ya. Selamat datang saya ucapkan kepada ayah bunda semua. Mungkin di sini juga banyak yang masih single ya. Sebelumnya saya mau cek status dulu, boleh ya? Silakan ya teman-teman, boleh absen di chat asal kota sama status pernikahan ya. Sudah menikah atau belum gitu ya. Karena ini perlu ya. Karena biasanya 50-50 ya. Banyak separuh single, separuh yang sudah menikah gitu ya. Sudah menikah, wah, alhamdulillah menikah 17 tahun, Masya Allah ya. Bekasi single, menikah anak 2, proses menikah. Jakarta single, Lembang single, Taiwan belum menikah, Padang belum menikah. Masya Allah ya, banyak yang udah menikah, banyak yang belum menikah ya. Oke, baik teman-teman semua, kita mulai ya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Masya Allah, ini malam hari ini sekaligus bertepatan dengan Maulid Nabinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Ada yang dari Bandung, Jogja menikah 8 tahun, Masya Allah ya. Baik teman-teman semua, saya izin share PowerPoint-nya. Ini direkor ya, cuma rekornya nggak dibagikan ya. Jadi buat Akademi Pernikahan saja ya. Jadi kontennya hanya untuk teman-teman yang meluangkan waktu ikut secara live ya. Udah pernah menikah dan sekarang single, nggak apa-apa ya. Semoga ketemu lagi jodohnya yang terbaik, yang tepat ya. Cianjur, oke. Ini mohon maaf ya, webcam saya agak ada masalah ya, jadi dia agak kayak gitu tuh ya, agak gimana gitu ya. Mohon dimaklumi ya webcamnya. Tapi nanti kalau mengganggu pandangan mata mungkin saya matikan saja ya videonya ya. Izin ya teman-teman, saya off-kan saja videonya karena ini webcamnya lagi error ya. Jadi nggak enak dilihat ini ya. Muka saya jadi jadi hancur nih ya. Berkilat-kilat, khawatirnya mengganggu pandangan ya. Udah ditepokin nih kayak TV ya. Tapi nggak benar-benar ya. Kalau TV kan kalau diginiin di atasnya kan langsung bagus gitu ya. Nah, ini enggak nih. Oh, udah mendingan tuh ya. Oke, jadi tema kita malam hari ini adalah berjuang ya agar pernikahan bahagia dan penuh makna. Oke, kita lanjut ya. Alhamdulillah ini ya, bagus nih. Webcamnya baik lagi. Nah, ini bagi yang baru hadir ya, salam kenal semuanya. Saya perkenalkan singkat ya, nama saya Agus Ari Wibowo. Akrab disapa Uda Agus ya, jadi panggilnya Uda aja ya, jadi bukan Ustadz ya. Alhamdulillah saya penulis, relationship coach juga atau konselor pernikahan, founder belajartaaruf.com dan juga akademipernikahan.com. Ya, ini beberapa certified pembelajaran saya, ada hipnoterapi, NLP dan sebagainya gitu ya. Teman-teman semua, ya bunda semua dan sahabat semua, kita mulai ya dari satu pertanyaan sederhana. Menurut ayah bunda nih yang sudah menikah ataupun yang masih single, kira-kira menurut Anda apa itu pernikahan yang bahagia? Ya, apa itu pernikahan yang bahagia? Boleh kasih tahu di chat ya. Kalau untuk yang udah nikah beberapa tahun gitu ya, menurut Anda apa sih pernikahan yang bahagia itu kayak gimana? Ya, kalau misalnya udah merasakan seperti apa ya pernikahan yang bahagia itu gitu ya. Silakan share. Pernikahan yang bisa saling mengisi antara kekurangan dan kelebihan. Pernikahan yang sevisi dan bisa saling mengerti bahasa kasih masing-masing. Oke. Pernikahan bahagia itu adalah menurut saya kayak beribadah bersama, menerima kekurangan kelebihan.
yang bisa melengkapi. Pasangannya sudah sejiwa. Wah, ini proses ya, proses untuk menuju sejiwa ya atau serasi. Jadi udah cocok lah gitu ya. Ada lagi? Silakan ya. Kalau misalnya ada lagi di sini lebih dari 100 orang ya, harusnya banyak juga pendapatnya yang bikin tenang. Pernikahan bahagia itu yang bikin tenang. Ya. Ada lagi silakan. Pernikahan di mana suami istri yang memahami tugasnya ya dan tanggung jawabnya masing-masing, memiliki visi dan misi dan saling memahami pernikahan yang tercapai visi misinya. Oke, ada lagi nggak? Kalau ada silakan ya. Saya mau tahu ya, semakin banyak semakin bagus ya. Pernikahan yang bahagia itu adalah saling menerima satu sama lain ya. Memiliki visi dan misi bersama gitu ya. Membaik bersama, saling melengkapi, saling mengisi, menutupi kekurangan. Oke, terima kasih banyak ya ayah bunda yang udah chat ya, udah berbagi pendapatnya gitu ya. Tadi banyak banget ya, insya Allah benar semua jawabannya ya, karena ini nggak ada yang salah pastinya ya. Nah, apa sih pernikahan bahagia? Kita akan coba dulu ya ayah bunda menggali makna apa itu bahagia ya. Nah, bahagia itu sendiri apa sih gitu ya? Saya mencoba menggali ya makna bahagia itu dari beberapa referensi ya, dari beberapa pendapat gitu ya, tokoh dan sebagainya gitu ya. Saya mendapatkan satu kesimpulan menarik ya, ayah bunda semua, bahwa bahagia itu tidak sama dengan senang. Ya, jadi bahagia itu bukan senang. Senang ini adalah emosi. Nah, ya kita udah pernah belajar ya. Kalau yang sebelumnya udah pernah ikut webinar saya juga, itu kita ada tuh ya, ada emosi dasar manusia ya. Salah satu dari emosi dasar manusia itu adalah senang. Nah, bahagia itu bukan emosi. Tapi bahagia itu apa? Ya, bahagia itu adalah tentang cara pandang. Nah, jadi bahagia itu adalah tentang cara pandang. Cara pandang yang bagaimana ya? Ketika kita memandang setiap kejadian ya, dan kita memberikan arti, memberikan makna yang berdaya ke setiap kejadian tersebut. Ya, jadi apapun kejadiannya, kita bisa memberikan arti ya yang bermakna, yang berdaya ya, sehingga pada akhirnya kita bisa mendapatkan semacam kekuatan gitu ya, mendapatkan kebaikan dari setiap kejadian itu. Apapun kejadiannya. Apakah kejadiannya itu menyenangkan ya? Apakah kejadiannya itu menyedihkan ya? Atau kejadiannya itu menyebalkan gitu ya? Dan apapun lah kejadiannya. Ya, jadi bahagia itu apa? Bahagia itu adalah tentang cara kita melihat suatu masalah. Tentang cara kita memberikan arti, memberikan makna yang berdaya ke setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, pernikahan bahagia artinya apa? Ketika kita berhasil ya memberikan makna, memberikan arti yang berdaya ke setiap kejadian yang terjadi di dalam kehidupan pernikahan itu. Kalau dalam istilah Islamnya ya, jadi kalau dalam Islamnya itu kita mengenal yang namanya ayah bunda semua ya, barokah. Ya, barokah. Jadi kalau orang nikah kan didoainnya kan barokah ya, agar pernikahanmu berkah dan sebagainya. Nah, barokah itu apa? Barokah itu adalah saat bertambahnya kebaikan. Seperti apapun kondisinya. Ya. Jika mendapat kebaikan, dia bersyukur ya, dan jika bertemu dengan kesulitan, dia disabari. Jadi apapun kondisinya yang dia dapatkan hanyalah kebaikan. Itulah pernikahan yang barokah. Pernikahan yang bahagia ya, atau dalam bahasa muslimnya, dalam Islamnya itu adalah barokah. Adalah pernikahan ya yang mana di setiap detik ya perjalanan pernikahan itu ada kebaikan yang didapatkan. Nah, itu adalah pernikahan yang bahagia atau barokah ya. Sementara yang penuh makna gimana? Nah, pernikahan penuh makna adalah ketika setiap kejadian yang dialami menyisakan kenangan indah serta juga hikmah dan pembelajaran yang berharga. Ya, jadi apapun yang terjadi ya diambil hikmahnya, ambil kebaikannya, dan tentu jadi pembelajaran. Artinya apa? Jadi bahan evaluasi. Ya, jadi bahan untuk
perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya. Kalau misalnya itu kejadiannya yang terjadi adalah kejadian yang kurang enak misalnya ya, yang kurang baik dan seterusnya. Saya izin ya ayah bunda buat matiin videonya ya, karena ini memang webcamnya belum bersahabat gitu ya. Jadi saya izin off-kan video, jadi yang muncul ininya aja ya, slide materinya aja. Nah, sekarang kita akan coba share ya, bagaimana ya dan apa yang dilakukan ya dalam hal berjuang agar pernikahan bahagia dan penuh makna ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ini pasti ya fundamental banget, ini adalah basic banget, menjaga ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti apapun ya pernikahan ayah bunda, pernikahan kita semua ya, termasuk juga pernikahan saya gitu ya. Pernikahan ayah bunda semua dan pernikahan kita semua. Saat ini kalau misalnya kita mau meningkatkan kualitas pernikahan kita, maka mulainya dari mana? Mulainya dari mengecek ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hal paling basicnya. Jangan sampai ya sibuk belajar komunikasinya gitu ya. Sibuk belajar apa namanya? Bahasa kasihnya, belajar ininya, itunya dan sebagainya, tapi melupakan hal fondasinya. Ya, yang lain itu penting ya, tapi hal yang fundamentalnya ada di sini. Ya, yaitu adalah menjaga ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala diceknya dari mana? Ya, hal yang paling mudah untuk mengecek ketaatan kepada Allah adalah dari ibadah wajib. Ibadah wajib itu apa? Ya sholatnya. Ya, sholat 5 waktu sehari semalam. Ya, berarti subuh, cek subuhnya. Subuhnya udah benar atau belum ya, benar dalam artian tepat waktu gitu ya. Atau mungkin subuhnya kesiangan ya, atau mungkin subuhnya malah bolong-bolong ya, sering kelupaan subuhnya. Ya. Jadi mulai dari ini dulu. Nah, ini mudah-mudahan jadi bahan evaluasi ya bagi kita semua ya. Bagi yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, yang jomblo. Ya, jadi bagi yang jomblo nih pengen pernikahannya bahagia, pengen pernikahannya penuh makna, maka yang perlu Anda lakukan pertama kali adalah memastikan dulu nih. Poin pertama ini dalam diri Anda dulu. Ya. Pastikan dulu dalam diri Anda, lalu ya pastikan nanti ada dalam diri calon pasangan Anda. Jadi kalau bagi yang jomblo itu orang yang sholat itu bukan keren, ya. Orang laki-laki yang sholat ya 5 waktu sehari semalam, wah dia keren. Enggak, itu mah biasa aja, itu mah emang standarnya seorang muslim gitu ya. Itu bukan nilai plus ya, itu mah udah normal. Ya, jadi kalau misalnya dalam deret angka itu masih di angka 1 lah ya, paling basicnya. Ya. Jadi kalau misalnya itunya enggak ada ya, sholatnya udah ditinggalin, udah jauhin aja. Sholatnya bolong-bolong, udah jauhin aja. Karena ini adalah paling basicnya dalam memperjuangkan rumah tangga agar bahagia dan penuh makna. Jadi bagi yang udah menikah ataupun yang belum menikah ya cek dulu ya, kita pribadi dulu nih ya, amalan pribadi. Yang udah menikah juga begitu, nggak perlu ya ngecek pasangan. Wah kayaknya ini benar nih pernikahan bermasalah ya. Suami saya sholatnya bolong-bolong gitu ya Pak. Mulai dari istri dulu, dari diri ya, siapa tergantung ya yang ikut di sini siapa. Ya kalau yang ikut di sini adalah ayahnya ya berarti dari ayahnya dulu mulai ya. Kalau yang ikut dari bundanya berarti dari bundanya. Nah, kalau ikutnya dua-dua bisa ya saling evaluasi bersama. Jadi ketaatan itu dari mana? Dari sholat ya. Sholatnya udah benar gitu ya, artinya di awal waktu, tepat waktu ya, udah mengistimewakan sholat gitu ya. Lalu dicek lagi yang lain ya, yang jadi kewajiban ya kalau udah menikah, kewajiban seorang wanita itu adalah mentaati dan patuh pada suaminya. Nah, cek lagi. Ya jangan-jangan selama ini masih sering ya bangkang sama suami gitu ya, masih sering dongkol gitu ya, ngedumel gitu ya, masih sering adu mulut gitu ya, adu argumen gitu ya. Nah, itu dievaluasi. Bagaimana ketaatan kepada pasangan selama ini. Bagi yang para bunda mungkin juga ya dalam hal menutup aurat juga ya, menutup aurat juga adalah kewajiban. Bagi yang para ayah ya kewajibannya selain sholat adalah menafkahi keluarga. Ya, menafkahi keluarga gimana dan seterusnya. Jadi ini. Jadi dalam hal berjuang agar pernikahannya bahagia, ya gimana sih caranya agar kita itu bisa
Sabar gitu ya. Ketika Allah uji dengan kesulitan ya ketika dekat sama Allah, ketika ketaatan itu terjaga. Ketika nggak dekat sama Allah, ketika ketaatan itu nggak terjaga dengan baik, mendapat kesulitan yang ada apa? Bisa jadi yang muncullah mengeluh, keluhan. Ya harapannya kan ketika dapat ujian, ya ketika dapat kesulitan kan bersabar. Nah, itu terjadi teman-teman semua ketika menjaga ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa bersabar dalam berbagai kesulitan yang Allah limpahkan adalah orang-orang yang dekat sama Allah. Begitu juga orang yang bersyukur ketika mendapat kebaikan juga adalah orang-orang yang dekat sama Allah. Kalau nggak dekat sama Allah, ya jangankan bersyukur, ya, yang ada malah dia merasa, dirinya keren, ya, saya mah hebat, dulu masih jomblo, belum punya apa-apa. Setelah menikah nih, ya saya berjuang, saya berikhtiar, akhirnya kebeli rumah, ya, akhirnya kebeli mobil gitu ya, akhirnya bisa beli motor gede gitu ya. Nah, terus muncul quote-nya, quote-nya populer. Ikhtiar atau usaha tidak akan mengkhianati hasil. Wah, kedengarannya bagus ya bunda semua, tapi nggak tepat ya. Kenapa? Karena yang ngasih hasil adalah Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah. Nah, ketika hati kita dekat sama Allah, ketika ketaatan kita ada sama Allah, maka kita akan melihat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat semua kebaikan itu adalah nikmat yang Allah karuniakan, yang Allah amanahkan kepada kita. Bukan merasa jumawa, bukan merasa keren. Wah, kerja keras saya tidak mengkhianati hasil gitu ya. Bukan karena kerja keras. Sekeras apapun bekerja, kalau Allah nggak ridho tetap nggak akan ada hasilnya. Ya, jadi hasil itu akan muncul ketika ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang menjaga ketaatan pada Allah ini penting banget ya, karena akan membantu ya pada akhirnya hadirnya rasa syukur dalam diri kita dan juga kekuatan untuk bersabar ya. Ini yang pertama, poin pertama, yaitu adalah menjaga ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini jadi bahan renungan untuk kita semua. Kalau misalnya yang wajibnya udah selesai, udah beres ya, tinggal ditingkatkan ya ke yang sunnah ya, bacaan Quran gitu ya. Ada majelis ilmu gitu ya di keluarganya dan seterusnya. Nah, yang kedua apa? Saling menjaga kesehatan mental pasangan ya. Kesehatan mental ya, pasangan yang senang gitu ya, kesehatan mentalnya bagus ya, hatinya senang, jiwanya tenang, itu dia akan lebih mudah ya. Dalam hal apa? Dalam hal memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Seorang ibu yang senang, seorang ibu yang tenang, yang dia hatinya nggak gerasa gerusuk ya, dalam pikirannya nggak berkecamuk banyak persoalan gitu ya, maka dia pun pada akhirnya lebih mudah untuk apa? Untuk mensyukuri kebaikan pasangan suami, untuk bersabar atas suami dan juga bersabar atas anak-anaknya. Sehingga pada akhirnya lahirlah seorang wanita yang penuh cinta, penuh kasih sayang. Dari sana pada akhirnya apa? Lahirlah anak-anak yang soleh, yang solehah dan berprestasi gemilang. Gitu ya. Jadi anak-anak yang soleh-solehah itu ya dari ibunya yang senang, yang tenang gitu ya, yang bagus secara kesehatan mentalnya. Begitu juga ya seorang laki-laki yang kesehatan mentalnya bagus, baik, juga akan menghadirkan kreativitas gitu ya. Makanya salah satu hal yang dibutuhkan laki-laki itu misalnya untuk menjaga kesehatan mentalnya misalnya adalah me time ya. Dia perlu untuk menikmati hobinya ya. Ketika dia menikmati hobinya, maka di saat itu dia jadi fresh lagi gitu, jadi segar lagi pikirannya, jadi lebih kreatif dalam bekerja, produktivitasnya meningkat, ide-idenya yang muncul keren. Kalau dia pebisnis ya mungkin pada akhirnya akan berdampak juga kepada rezeki ya yang didapatkan dan seterusnya. Itu kalau bagi laki-laki. Maka ini perlu untuk apa? Untuk saling berusaha menjaga kesehatan mental pasangan, menjaga kesehatan emosi pasangan, saling belajar untuk apa? Untuk mengenali kondisi emosi pasangan gitu ya. Belajar untuk mengobati juga ya, saling berusaha untuk saling menyembuhkan ya kalau misalnya dalam diri pasangan ada luka-luka batin ya, luka-luka masa lalu, luka-luka penghasuan dan seterusnya. Jadi kesehatan mental juga sangat diperlukan dalam hal untuk mencapai agar pernikahannya bahagia dan penuh makna.
Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah fisik, ya, kesehatan fisik. Kalau ini kalau poin pertama ini bicaranya adalah ruhiyah, ya. Nah, ini kesehatan hati, jiwa lah gitu ya, kedekatan dengan Allah. Kalau ini lebih kepada pikiran dan jiwa, ya. Nah, pikiran dan jiwa. Nah, ini adalah jasadiah ya atau fisik, ya. Dalam Islam pun kita disuruh ya, diperintahkan untuk menjaga kesehatan fisik ya, ada anjuran berolahraga. Kalau Nabi itu menganjurkan untuk memanah ya, berenang, berkuda dan seterusnya. Ya, kalau zaman sekarang tentu menyesuaikan ya dengan berbagai olahraga yang ada. Ya, menjaga kesehatan fisik atau mental kesehatan fisik dari mana ya? Yang pertama adalah dari pola makan ya. Ini dari pola makan. Nah, ini dicek ya, dievaluasi selama ini pola makan kita gimana. Ya, jangan-jangan banyak barang-barang yang zat-zat makanan yang sudah melalui proses rafinasi gitu ya. Kalau saya nggak salah istilahnya rafinasi, artinya adalah makanan itu dari dia bahan dialami itu panjang prosesnya sampai dimakan. Nah, makanan yang paling sehat itu adalah dari dialami ya, artinya diambil langsung di alam, itu singkat prosesnya untuk dimakan itu. Contohnya adalah ya, contohnya sayur ya. Ada sayur singkong di taman, kita petik lalu kita rebus. Itu kan cuma satu proses perebusan. Tapi sayur singkong ya, apabila sudah dijadiin keripik ya, artinya udah panjang tuh prosesnya, digoreng gitu ya, dan seterusnya. Apalagi kalau misalnya udah dalam bentuk makanan-makanan yang sudah diawetkan dan seterusnya ya, misalnya kayak makanan yang dicampur tepung dan sebagainya gitu ya. Jadi ini pola makan juga perlu diperhatikan. Ya, zat gulanya dikurangin, minyaknya dan seterusnya. Jadi ini ayah bunda mungkin nanti bisa pelajari juga ya ke pakar-pakar yang memang ahli di bidang kesehatan ya, pola makan. Kalau di Indonesia ada Dr. Zaidul Akbar ya, mungkin bisa follow juga kalau yang belum. Ada juga Dr. Tan Sut Yen, yaitu beliau juga mengajarkan tentang pola hidup sehat. Nah, itu bisa dalami ya, bisa ikut kelas mereka atau mungkin baca buku-buku mereka ya. Pola makan selain pola makan apa lagi ya? Pola tidur ya, pola tidur, pola istirahat. Lalu apa lagi selain ini? Olahraga. Ya, jadi ada 3 ya untuk menjaga kesehatan fisik ya, pola makannya diperbaiki, pola tidurnya dan olahraganya. Agar apa? Agar kebahagiaan ini dan penuh makna ini benar-benar bisa dinikmati ya. Ini sebagai ikhtiar bagi kita gitu ya. Tentu di sini tentu ayah bunda kan berharapnya Allah karuniakan usia yang panjang ya dan juga sehat ya. Jadi waktu tua mungkin 60 tahun ya, 70 tahun kan tentu harapannya nanti sehat ya. Sehat, bisa main sama cucu gitu ya, bisa kejar-kejaran sama cucu dan sebagainya. Nah, itu semua ayah bunda semua, teman-teman semua, baik yang masih jomblo juga ya, dimulai dari kapan? Dari sekarang ya, dari saat ini. Nah, kenapa kok zaman dulu itu para nenek-nenek kita, kakek kita itu fisiknya banyak yang sehat. Ya, misalnya kayak nenek saya itu usia 80 tahun masih kuat dia pergi ke pasar gitu ya. Penglihatannya masih bagus gitu ya, fisiknya masih kuat ke kebun dan sebagainya. Kenapa ya? Karena makanannya alami, sehat semua. Ya, ayam potong dari kandang gitu ya, makanannya rumput-rumputan sama cacing paling gitu ya, alami. Jadi bukan ayam yang disuntik gitu ya. Sayurnya tinggal metik. Lalu jarang banget ya makan makanan yang digoreng dengan minyak dan sebagainya. Yang ada dibakar ya, direbus misalnya, dikukus dan seterusnya. Sehingga kita lihat orang-orang zaman dulu ya yang tinggal di kampung atau mungkin di pedesaan itu sehat-sehat. Tapi kalau kita lihat kondisi orang-orang yang tinggal di tempat perkotaan dan sebagainya, ya mungkin banyak yang kejadian lah sebaliknya ya. Berat badan berlebih gitu ya. Usia 40 tahun udah sakit-sakitan ya, kolesterol, asam urat, diabetes dan sebagainya. Itu semua kenapa ya? Karena buruknya ya pola makan, tidak menjaga kesehatan. Padahal ini juga fisik Allah amanahkan kepada kita, tujuannya adalah agar kita jaga. Ya begitu juga dengan olahraga dan seterusnya.
Lalu yang keempat adalah agar pernikahan bahagia dan penuh makna gimana? Jalankan perannya dengan baik ya. Jadi kalau yang laki-laki itu sebagai qawam, tanggung jawab utamanya. Ini para ayah dan calon ayah ya. Ini Anda dan juga termasuk saya ya, kita itu tanggung jawab kita adalah di keluarga sebagai qawam. Jadi surat An-Nisa ayat 34 Allah sebutkan bahwa laki-laki itu sebagai qawam. Kenapa? Karena Allah telah melebihkan kita dibandingkan wanita ya. Jadi Allah telah lebihkan dibandingkan dari wanita dan juga karena menafkahkan sebagian dari hartanya. Jadi laki-laki itu perlu ya memiliki tanggung jawab yang kuat, yang baik ya. Kenapa? Karena dia tadi harus menafkahi hartanya kepada keluarganya. Dan yang dinafkahkan adalah sebagian. Ya, nah sebagian itu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, tentunya juga untuk memenuhi jajannya istri ya. Jadi kalau ngasih nafkah ke pasangan itu kan ada kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok itu misalnya tempat tinggal dan seterusnya, dan juga jajan uang khusus lah ya buat istrinya. Nah itu sebagiannya ya. Ya para ayah semua ya. Sementara sebagian yang lain masih ada gitu ya. Artinya apa? Artinya seorang laki-laki memperkuat tanggung jawab di sini juga diminta ya, agar apa? Agar nafkahnya itu banyak juga gitu ya, agar secara penghasilan itu juga lumayan gitu. Sehingga sebagiannya untuk keluarga dan sebagiannya yang lain itu disimpan ya, bisa juga untuk bertanggung jawab terhadap orang tuanya, terhadap kakak atau adiknya kalau misalnya ada yang single parent ya, atau mungkin belum menikah, itu kan tanggung jawab seorang laki-laki. Jadi harta laki-laki itu nggak hanya untuk dirinya dan istrinya. Jadi kalau ada yang mengatakan dalam harta istri harta istri adalah harta milik istri, sementara harta suami juga milik istri, itu keliru. Yang benar adalah harta istri milik istri, sementara dalam harta suami ada hak istri, tapi nggak semua. Ya, makanya ada ilmu waris ya. Kalau dilihat dalam ilmu pembagian waris kan banyak tuh ya pembagiannya. Ya, sekian persen gitu ya. Untuk anak ya, untuk keluarganya si wanita, keluarga laki-laki, untuk istrinya dan sebagainya. Jadi nggak semuanya untuk istrinya. Jadi bagi para laki-laki, bagi kita para laki-laki itu yang sebagian aja itu semestinya udah memenuhi dengan baik gitu kebutuhan keluarga. Dan bisa juga untuk diwariskan gitu ya. Jadi artinya adalah memperkuat tanggung jawab sebagai laki-laki. Nah, bagi yang wanita adalah memperdalam cinta kasih ya wanita. Jangan kebalik gitu ya. Kalau guru saya ya Ustadz Adriano itu sering nyebut ya, sering kebalik ya dalam kehidupan rumah tangga gitu ya. Ayah itu tegas, tega, sementara ibu itu mestinya penuh cinta. Ya penuh cinta, penuh kasih gitu ya. Tapi seringnya kebalik ya. Yang tegasnya, yang kerjanya yang banyaknya wanita, tapi yang agak lembeknya gitu ya. Penuh kasih cintanya adalah ayahnya gitu ya. Jadi kalau anaknya nangis gitu ya dan kenapa-napa itu kaburnya ke ayah ya, sementara yang bagian marah-marahin ibunya misalnya gitu ya. Itu kebalik teman-teman semua. Nah, sementara seorang ibu ini secara fitrahnya adalah penuh cinta dan kasih sayang. Dari sanalah pada akhirnya lahir anak-anak yang soleh, dan dia juga menjadi supporting ya bagi suaminya. Nah, pernikahan yang bahagia dan penuh makna juga adalah pernikahan yang menguatkan ikatan antara keluarga besar, antara suami dengan keluarganya ya, dengan keluarga asalnya. Jangan sampai setelah menikah malah dia musuhan ya sama keluarga asalnya. Ada nggak yang seperti itu? Ada ya. Yang istri dengan keluarga asalnya ya, pernikahan itu mestinya mengakrabkan. Yang sebelumnya kurang akrab dengan orang tua, setelah menikah semestinya makin akrab dengan orang tua masing-masing. Selain itu juga menguatkan ikatan dua keluarga besar, ya, ikatan suami ya dengan keluarga istrinya, ikatan istri dengan keluarga suaminya, dan ikatan antar keluarga tadi, keluarga suami dan keluarga istri juga akrab dan seterusnya. Jangan sampai malah pernikahan menjadi wadah ya, menjadi jalan putusnya silaturahim, ya.
Wah, anak saya tuh ya, anak sulung saya laki-laki setelah menikah lupa sama rumahnya gitu ya. Itu ada kejadian yang seperti itu. Setelah menikah, wah susahnya minta ampun ya. Ketika apa? Ketika dihubungi oleh orang tuanya, dihubungi oleh adik-adiknya gitu ya. Bahkan ketika orang tuanya pun butuh bantuan misalnya secara materi, si anaknya laki-laki malah bilang minta sama istri saya gitu ya. Nah, itu ada juga hal orang-orang seperti itu. Sehingga pada akhirnya hal-hal yang demikian malah merenggangkan ikatan antara dua keluarga besar. Nah, pernikahan yang bahagia dan penuh makna ini yang terakhir adalah semestinya juga menjadi apa? Menjadi syiar kebaikan bagi sekitarnya. Ya, jadi menjadi inspirasi bagi sekitarnya. Sekitarnya ini siapa saja? Ya bisa jadi adalah dari keluarga dekatnya. Wah, jadi kalau misalnya ayah bunda nih ya, bagaimana menjadi syiar atau kebaikan bagi kakak-kakak dan adik-adiknya. Menjadi syiar dan kebaikan bagi tetangganya, bagi temannya dan sahabatnya. Nah, kurang lebih inilah ya ayah bunda semua 7 ya. 7 poin utama untuk apa? Untuk berjuang agar apa? Agar pernikahan bahagia dan penuh makna. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sampai di sini ya. Nah, sebelum lanjut tanya jawab ya. Insya Allah nanti tanggal berapa ini ya 30 Oktober itu ada webinar ya, ini gratis ya. Di sini kayaknya lupa lagi ya, desainernya lupa bikin gratis ya. Ini gratis rutin setiap bulan, itu adalah webinarnya Elmina dan Akademi Pernikahan. Silakan nanti ayah bunda bisa daftar. Enggak perlu daftar ya, silakan tinggal diluangkan waktunya dan tinggal hadir ya. Karena insya Allah nanti linknya ada di grup ya. Silakan bagi yang mau nanya boleh. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan di Q&A-nya ya. Udah kalau ada misalnya orang tua yang bermaksiat pada Allah, lalu pada kenyataannya anaknya tidak ada ketidakbaikan, bisa nakal, nggak nurut, apakah itu ada hubungannya dengan maksiat ortu pada Allah karena tidak taat ya? Ada hubungannya nggak ya? Kalau ditanya ada hubungannya tentu ada ya, ada hubungannya. Kenapa? Karena anak yang tumbuh dari orang tua yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tentu anaknya akan jauh juga dari Allah Subhanahu wa taala. Secara psikologinya gitu ya, secara psikologisnya kan anak itu meniru orang-orang yang terdekat dengan dirinya. Nah, orang yang paling dekat dengan si anak siapa? Orang tua, yaitu adalah yang ditirunya. Kalau dia tinggal dengan orang tuanya. Tapi kalau misalnya nih ya ada anak ya, dia dari lahir itu tinggalnya dititipin ya sama kiai misalnya, tapi orang tuanya bermaksiat sama Allah ya. Apakah dia akan menjadi anak anak yang nakal juga? Enggak ya, anak soleh insya Allah gitu ya. Kenapa? Karena diasuh dengan cara yang tepat gitu. Jadi tergantung ya yang mengasuhnya siapa gitu ya. Kalau dia diasuh oleh orang tuanya sementara dia melihat dari orang tuanya itu banyak keburukan, tentu akan berdampak ke dia. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana jika tahun besok ada yang ingin melamar, namun saya tidak menyimpan perasaan sayang atau cinta sama sekali. Yang pertama adalah coba ta'aruf dulu. Ya, ta'aruf dulu. Dalam proses ta'aruf itu ada tukar CV, dalam proses ta'aruf itu ada nazar, ketemuan, ya, saling diskusi, ada banyak hal yang dibahas. Nah, dari proses itu coba dirasakan, kira-kira ada ketertarikan nggak dengan orang tersebut. Kalau misalnya ada ketertarikan dengan orang tersebut, ya ada kecocokan, ya menemukan ada sreknya atau kliknya gitu ya, maka boleh dilanjutkan, ya diterima lamarannya. Tapi ketika sudah menjalani proses ta'aruf, oh ternyata mbaknya tidak menemukan ketertarikan ya dari calonnya tersebut, maka boleh ditolak lamarannya. Jadi lamaran itu wanita punya hak ya untuk menerima atau menolak. Udah maaf izin tanya, bagaimana jika tegas atau yang tinggi powernya adalah sang ibu, sedangkan sang ayah lemah powernya atau agak lembek. Namun tindakan itu bagian dari kesepakatan bersama, sehingga keluarga tetap happy. Pertanyaannya apakah itu sehat untuk pengaruh anak-anaknya? Tidak sehat tentunya, gitu ya, tidak sehat. Kenapa? Karena seorang ayah, ya seorang laki-laki itu mencerminkan maskulinitasnya. Ya, jadi seorang laki-laki itu mencerminkan maskulinitas, seorang ibu ya wanita mencerminkan feminitasnya.
Meskipun sama-sama sepakat, ya berarti bersepakat dalam sesuatu yang nggak tepat. Bersepakatnya mungkin bagus gitu ya, tapi yang disepakatinya nggak tepat. Nah, jadi usahakan untuk apa? Untuk kembali kepada fitrahnya, karena ini akan dilihat oleh anak-anaknya juga ya. Jadi ketika seorang wanita melihat ibunya keras, tegas, maka itu akan lahir tuh ya anak-anak yang seperti itu. Anaknya juga demikian pada akhirnya. Tapi ketika si laki-laki ngelihat ayahnya iya aja, lembek gitu ya, nggak ada power dan sebagainya, ya maka akan seperti itu juga anak laki-lakinya. Jadi meskipun udah bersepakat, ya perlu untuk apa? Untuk mengembalikan kepada fitrahnya. Nah, ini yang disebut ya oleh almarhum Ustadz Hari Santosa ya, pakar fitrah ya, fitrah based education itu, fitrah yang tertukar ya. Jadi semestinya fitrah ibu jadi fitrah ayah ya. Yang semestinya jadi fitrah ayah malah jadi fitrah ibu ya. Bagaimana jika menikahi laki-laki yang baik agamanya menurut saya tapi keluarga tidak setuju? Nah, kalau misalnya keluarga tidak setuju, maka coba diskusikan ya, coba diskusi, coba musyawarah. Ya, karena apa? Karena hasil terbaik adalah melalui musyawarah. Nah, setelah diskusi, setelah musyawarah, keluarga masih tidak setuju juga atau kesepakatan bersama keluarga adalah tidak setuju, ya berarti laki-lakinya ditolak. Ya. Laki-lakinya tersebut ditolak dan diikhlaskan, gitu ya. Mau tanya ya, kalau hubungan keluarga besar maksudnya kayak dari menantu ke mertua, cara menyatukan kembali bagaimana dah dan mengawalinya bagaimana agar bisa terjalin seperti semula ya. Jadi kalau misalnya hubungannya udah retak, udah renggang ya, gimana cara menyatukannya? Cara menyatukannya adalah kembalikan menantu fitrahnya sebagai anak ya, dan orang tua atau mertua kembalikan fitrahnya sebagai orang tua. Ya, datang duluan ya, merendahkan diri duluan ya, ngalah duluan kalau misalnya ada perdebatan dan sebagainya gitu ya, karena semestinya ya seperti itu anak atau menantu. Nah, itu bisa ya. Jadi yang mulai membangun siapa? Mulai membangun hubungan siapa? Yang ini inisiatifnya tentu adalah anak dan menantu ya. Jangan nunggu orang tua juga ya, nunggu orang tua yang nanya kabar ya, tunggu orang tua yang datangin duluan, enggak gitu ya, tapi mulai. Apakah dengan dimulai membangun hubungan baik hubungannya akan langsung baik? Ya tidak pasti juga, belum tentu, karena bisa jadi malah butuh perjuangan lagi, butuh kesabaran lagi, dan insya Allah ya itu akan jadi ibadah juga ya, berproses untuk memperbaiki hubungan. Udah, bagaimana menyikapi pasangan yang belum bisa menghargai satu sama lain ya. Belum bisa menghargai satu sama lain ya, mulai aja dari Anda dulu untuk menghargai pasangan Anda ya. Jadi kalau misalnya pasangan dirasa belum menghargai Anda, coba dari Anda dulu mulai menghargai pasangan. Fokus aja ke sana dulu. Ya, fokus menghargai pasangan, fokus berperilaku baik, bersikap baik kepada pasangan. Sampai pasangan itu ngerasain, wah kok ini istri saya berubah nih ya, atau mungkin suami ya, kok ini suami saya berubah nih, jadi lebih baik dari biasanya. Nah, insya Allah yang namanya manusia itu akan mudah ya terpengaruh oleh hal-hal yang demikian. Jadi kalau pasangan nggak menghargai, jangan nggak dihargai balik gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya malah saling menuntut ya, menuntut untuk duluan menghargai. Harusnya kamu dong yang duluan menghargai saya gitu kan. Assalamualaikum, bagaimana menyikapi orang tua yang sedang berantem di depan kita ya sebagai anak? Ya, menjauh ya. Jadi berantamnya orang tua itu kan sebenarnya adalah sebuah apa ya? Sebuah, boleh dibilang sebuah aib juga mungkin ya. Bahkan secara adabnya orang tua yang bertengkar, beda pendapat, berselisih, itu jangan sampai itu kelihatan oleh anaknya. Ya, jadi bagi ayah bunda ya yang mungkin ada selisih pendapat ya dengan pasangannya, kalau bisa jauh ya dari anak. Atau kalau lagi bareng sama anak, diam aja dulu. Lagi kesel, tahan dulu keselnya gitu ya. Pegang batu dulu misalnya gitu ya. Kayaknya kesel gitu ya. Pengen nyerang gitu kan. Tahan dulu ya. Nanti ya kalau anaknya udah nggak ada gitu kan. Nah, bagi anak juga begitu. Ya, kalau ayahnya ya lagi bertengkar, lagi berantem, udah kabur aja. Pura-pura nggak tahu aja. Ya, langsung aja pergi cepat gitu ya. Kecuali kalau misalnya pertengkarannya itu main fisik. Ya, nah itu dilerai ya, berusaha untuk melerainya dengan cara yang baik-baik gitu ya.
Kalau misalnya kabur malah nanti salah satunya malah babak belur ya, dipukuli gitu ya. Kalau misalnya ada salah satu dari orang tua yang mungkin KDRT ya, bisa jadi ayahnya atau ibunya gitu ya. Karena KDRT nggak hanya laki-laki ya, yang wanita juga juga ada gitu ya. Setidaknya pengalaman saya pernah 2 kali yang melihat wanita KDRT. Itu sampai kejar-kejaran dulu ya. Dia ngejar suaminya pakai sapu, dilemparin dan sebagainya lah gitu ya. Nah itu ada kejadian ya. Jadi KDRT itu nggak hanya dari laki-laki gitu ya. Meskipun mungkin yang banyakannya laki-laki ya. Jadi kalau misalnya KDRT baru dipisahkan. Tapi kalau cuman berantem beda pendapat, berselisih, adu argumen, dah menghindar aja. Udah bagaimana mengetahui seorang suami benar-benar mencintai istri? Saya baru menikah 3 bulan, tapi saya merasa suami saya masih belum mencintai saya. Ya, coba kasih tahu ke suami Mbak, ya, apa dan seperti apa yang Mbak merasa dicintai. Jadi gini, ini sering terjadi ya. Suami sudah merasa mencintai istri, tapi istri belum merasa dicintai. Atau sebaliknya, istri sudah merasa mencintai suami, tapi suami belum merasa dicintai. Nah, maka perlu ya untuk duduk bareng diskusi, tanyain ya, Mas udah merasa saya cintai belum? Ya, kalau misalnya Mbak belum merasa dicintai, coba kasih tahu ke dia seperti apa Mbak itu merasa dicintai itu seperti apa. Ya, ini biasanya terkait dengan bahasa cinta juga. Ya, ada orang yang dia itu merasa dicintai ketika dia dipuji, ketika dia disanjung, bahasa cintanya kata-kata yang baik ya, kata-kata mutiara gitu ya. Ada juga orang yang dia akan merasa dicintai ketika dia ditemanin ya, diajak ngobrol, didengarin ya, dikasih perhatian. Nah, kalau bahasa cintanya adalah waktu yang berharga. Ada juga orang yang dia akan merasa dicintai kalau dia dipeluk, dielus-elus ya, dirangkul gitu kan. Kalau tidur itu pelukan gitu ya. Nah, itu. Nah, setiap orang beda-beda bahasa cintanya. Nah, coba digali bahasa cinta Mbak dan juga bahasa cinta pasangan. Lalu diskusikan ya. Jadi seperti itu. Kalau 3 bulan itu masih fase belajar ya, suami dia belajar juga jadi suami, Mbak pun juga belajar ya jadi istri. Ya, karena sebelumnya kan berasal dari orang yang jomblo ya, belum punya pengalaman gitu ya. Maka belajar untuk menerima dan memaafkan ya, kalau misalnya pasangan belum sempurna gitu ya. Kita coba ya nyalain videonya, udah bagus belum nih? Nah, udah mendingan. Oh, belum ya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara kita mengetahui dia jodoh terbaik kita menurut Allah setelah kita melaksanakan sholat istiqoroh, padahal si laki-laki telah memiliki calon Ustadz yang bulan depan akan mau menikah ya. Ya kalau dia udah mau menikah bulan depan, doakan saja. Jadi nggak perlu diistiqorohkan lagi. Ya, jadi kalau misalnya dia udah punya calon dan bulan depan dia akan menikah, ya doain pernikahannya lancar, pernikahannya dimudahkan gitu ya, agar keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Jadi nggak perlu lagi berharap dia menjadi jodoh Mbak dan seterusnya, gitu ya. Kalau dia udah mau nikah, ya doakan aja kebaikan untuknya, ikhlaskan, ya. Udah bagaimana jika kondisinya menikah dengan duda? Bagaimana cara menyesuaikan diri dengan pasangan dan anak-anaknya agar pernikahan menjadi bahagia dan berkah ya. Jadi kalau menikah dengan duda memang ada beberapa poin penting ya perlu diperhatikan ya. Yang pertama, kalau dia udah punya anak dan anaknya udah gede juga, maka bagaimana penerimaan anaknya itu. Ya, jadi ini perlu juga bagi Mbak untuk ketemu anaknya, ngobrol sama anaknya merasa cocok enggak. Dan juga kepada Mbak sendiri ya, ke diri sendiri coba direnungkan kira-kira bisa nggak memperlakukan anaknya itu sebagaimana anak kandung ya, anak sendiri gitu ya. Menyayangi anaknya sebagaimana anak kandung ya, anak sendiri. Meskipun itu mungkin nggak bisa ya, nggak benar-benar bisa, tapi setidaknya mendekatilah gitu ya. Jadi kenapa? Karena kan di dalam masyarakat kita itu kalau ibu tiri itu kan kesannya apa ya?
ibu yang kejam gitu ya, sampai apa namanya, sampai ada filmnya kan dulu ya, penderitaan hidup bersama ibu tiri lah gitu ya. Nah jadi ya bagi anak-anak duda itu, ketika ada orang baru yang mau masuk ya ke dalam kehidupan keluarganya, maka mereka itu pasang mode siaga ya. Ini jangan-jangan musuh nih ya, ini jangan-jangan musuh nih gitu ya. Jadi kalau lampunya itu yang nyala tuh lampu kuning ya, sama lampu merah ya, hati-hati ya. Jadi ini perlu ya, perlu bagaimana menyesuaikan diri agar ketika masuk ke sana dan Mbak merasa membuat mereka merasa aman dan nyaman ya. Yang awalnya lampunya lampu kuning ya atau merah berubah jadi lampu hijau misalnya gitu ya. Nah, itu yang mungkin jadi perlu diperhatikan ya. Kira-kira bisa enggak gitu ya. Kira-kira bagaimana juga dengan orang tua? Orang tua merestui enggak? Ya, kira-kira gimana dengan anak-anaknya? Dan kalau misalnya agak sulit dan berat enggak perlu dipaksakan juga ya. Karena yang bujang pun masih banyak ya. Jadi begitu kurang lebih ya. Dan mohon maaf sebelumnya PPT-nya boleh tolong ditampilkan lagi tidak yang bagian berjuang dan bahagia penuh makna, boleh. Nah, ini silakan ya. Yang mau screenshot boleh silakan. Assalamualaikum Uda, bagaimana pendapat Uda ketika laki-laki yang serius ingin menjalin hubungan kepada kita, tetapi laki-laki tersebut non-muslim, tapi dia berniat akan jadi mu'alaf dan berjanji untuk mengikuti ajaran Islam. Kalau dia non-muslim, jangan jalin hubungan, langsung putusin. Ya, meskipun dia mau janji dan seterusnya ya, jangan peduli, udah putusin aja udah. Ya. Jadi ditolak, diputusin, jangan mau. Ya, kalau dia mau masuk Islam silakan aja masuk gitu ya. Jangan sampai dia itu masuk Islam karena Mbak juga. Ya, coba aja lihat ketika dijauhi, ketika dia ditolak, dia benaran nggak masuk Islamnya. Kalau memang dia karena Islam ya dia akan masuk Islam meskipun ditolak. Ya. Nah, laki-laki yang diterima untuk menjadi pasangan hidup, menjadi suami itu ya, yang muslim saja itu dicari yang agamanya bagus. Ya, yang muslim saja ini dicari agamanya yang udah bagus karena dia akan menjadi imam Mbak di keluarga dan juga akan menjadi ayah bagi anak-anak Mbak. Ya. Boleh nggak sama mu'alaf? Boleh ya, banyak ya mu'alaf yang mungkin bahkan ya keilmuannya bagus ya, misalnya Ustadz Felix Xiao gitu ya, beliau mu'alaf, tapi beliau menikah adalah ketika sudah bagus agamanya, sudah siap untuk menjadi qawwam, menjadi ayah yang soleh bagi anak-anaknya. Ya, jadi bukan mau nikah masuk Islam ya, lalu pada akhirnya setelah itu baru belajar gitu, itu masih panjang ya. Banyak kemungkinan ya, ada potensinya balik ke agamanya lagi ya, ada potensinya belajar Islamnya malas gitu ya dan seterusnya. Jadi saran saya sih jangan ini ya, jangan ambil risiko lah gitu ya. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya bagaimana jika orang tua lebih setuju dengan laki-laki yang satu suku namun buruk agamanya dibandingkan dengan laki-laki yang baik agamanya namun beda suku. Coba didiskusikan, dimusyawarahkan dengan orang tua ya, sampaikan alasannya kepada orang tua. Ya, jadi kalau misalnya laki-laki yang disukai Mbak juga nggak diizinkan sama orang tua, maka tawarkan ke orang tua, kita cari pilihan ketiga aja gitu ya. Karena sekarang nih ada pilihan ya, yang satu suku sama yang beda suku. Coba aja cari pilihan ketiga. Misalnya satu suku tapi bagus agamanya. Ya. Itu bisa juga jadi solusinya. Ustadz, bagaimana cara menasihati keponakan sendiri yang lebih memilih lelaki pilihannya padahal tidak disetujui ibu dan keluarga besarnya karena laki-laki tersebut kurang sopan, perokok, sholatnya suka terlambat. Ya, caranya pertama adalah dekatin dulu keponakannya. Ya, dan memang ya ini perlu usaha keras juga karena kalau misalnya mereka pacaran ya, yang namanya orang jatuh cinta ya, saling mencinta itu memang paling susah ya, paling sulit untuk dinasehati. Jadi memang perlu kesabaran di sini. Ya, lalu dekatin dia, jangan sampai juga dia ngelihat, wah ini jangan-jangan nih mau memutuskan cinta saya gitu kan. Karena orang yang jatuh cinta itu siapa yang nggak menyetujuinya dianggap sama dia musuh ya. Jadi jangan sampai ya kehadiran ibu sebagai musuh baginya. Ya, jadi kalau bisa sebagai sahabat ya, sebagai teman diskusi gitu ya.
Udah gimana baiknya? Sudah menjalani ta'aruf, sama-sama baik, agamanya sudah cocok. Namun untuk menikahinya pihak perempuan meminta 1 tahun lagi. Berarti perempuannya belum siap untuk menikah. Jadi nggak perlu dilanjutkan lagi ta'arufnya, ya di stop aja gitu ya. Karena 1 tahun masih lumayan lama ya. Jadi begitu, tidak ada perlu komitmen dan sebagainya. Kalau misalnya masnya memang butuh menikah segera, boleh ya cari wanita yang memang sudah siap untuk menikah segera. Udah kalau niat ta'aruf sama wanita, langsung perantara ayahnya atau perantara selain ayahnya. Boleh ayahnya, boleh selain ayahnya. Ya, disesuaikan aja dengan kondisi. Kalau enggak ayahnya, misalnya kakaknya, pamannya itu boleh. Ya. Assalamualaikum, Tas. Mohon nanya, minta pendapatnya. Nikah yang ideal itu kira-kira umur berapa ya? Kebetulan umur saya sekarang masih 21 tahun. Kira-kira jika lo masih saya planning nikah 22 tahun, apa sudah cocok? Ya, selama siap mentalnya, siap bekal ilmunya, insya Allah cocok. Ya, jadi nikah ideal itu bukan di ukuran angkanya. Jadi yang dijadikan patokan bukan ukuran angka. Ya, tapi lebih kepada kesiapan dirinya. Kenapa? Karena kalau misalnya bicara angka ya, para ulama, para sahabat Nabi zaman dulu itu banyak ya nikahnya di usia 17 ya, nikahnya di usia 18 tahun ya, dan benar gitu ya, nikah mudanya, nikah dininya. Kalau zaman sekarang mah disebutnya nikah dini ya. Nikah dininya itu benar ya. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu ya, bukan cerai ujungnya gitu ya. Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, itu menaklukkan Konstantinopel di usia 21 tahun. Nah, dalam proses penaklukan itu kalau kita baca kisahnya itu beliau udah punya anak, ya. Udah punya anak balita lah. Ya, artinya apa? Artinya Muhammad Al-Fatih berarti nikahnya sebelum usia 20 tahun, ya. Kalau di Indonesia misalnya Buya Hamka, setahu saya nikahnya juga di usia 18-19 tahun ya. Jadi banyak ya. Kalau orang-orang yang berhasil nikah di usia relatif muda gitu ya. Jadi lebih kepada ngukurnya itu bukan kepada usia ya, tapi kepada kesiapan diri. Karena kalau bicara usia, ada juga orang usia 30 tahun ya, tapi belum siap untuk menikah gitu ya. Sholatnya belum beres gitu ya. Pengendalian diri masih buruk dan sebagainya. Ustadz, bagaimana menyamakan pola asuh anak karena suami sedikit banyak mencontoh pola ortunya dulu ya yang cenderung keras ya. Diskusi ya, musyawarah dengan suami, diobrolin baik-baik gitu ya. Assalamualaikum, udah perlukah yang masih single mempunyai rule model pernikahan yang bahagia dan bermakna? Perlu ya, jadi perlu. Kalau misalnya mau mencari rule atau model bisa dari orang-orang terdekat ya. Jadi rule atau model itu yang pertama bisa dari orang yang sudah nggak ada lagi ya. Kalau yang nggak ada lagi siapa? Ya Rasulullah gitu ya. Rasulullah udah nggak ada lagi tapi kisahnya masih ada, masih bisa kita pelajari sampai saat ini. Teman-teman bisa baca, bisa gali di Sirah Nabi Muhammad, bisa baca di buku biografi para istrinya Rasulullah, itu lengkap tuh. Ya, lengkap bagaimana pergaulan Rasulullah dengan istrinya. Ada lagi buku judulnya Bilik-bilik Cinta Rasulullah. Itu juga mengulas kisah-kisah bagaimana Rasulullah dengan istri-istri beliau. Ya, ternyata dengan istri A seperti ini, dengan istri B begini, ada yang punya persoalan nih, masalahnya gini dan seterusnya. Itu kalau yang sudah tidak ada ya. Dari para nabi, dari para sahabat, dan kalau yang masih ada, yang masih hidup, dari orang-orang terdekat aja. Ya siapa yang pernikahannya rasanya baik nih, ya pasti ada lah ya. Tetangga, keluarga, dan seterusnya. Insya Allah ada ya. Assalamualaikum, udah. Apakah pernikahan yang bahagia dan bermakna bisa terjadi setiap saat atau hanya pada momen tertentu saja? Setiap saat bisa ya, karena bahagia itu kan bukan kesenangan. Bahagia itu adalah ketika teman-teman bisa mensyukuri setiap kebaikan yang hadir ya, dan bersabar di saat setiap kesulitan yang datang. Ya, jadi sulit itu bukan berarti alasan untuk nggak bahagia. Nah, tapi gimana caranya tetap bersabar? Ya, itu kalau versi makna kita bahagia tadi ya, bahagia atau barokah gitu ya. Itu di apa? Di bukunya Dr. Buya Hamka ya. Profesor ya, beliau Profesor Dr. Hamka, Buya Hamka. Teman-teman bisa cari ya, judulnya Tasawuf Modern. Nah, di sana dibahas tuh ya bahagia.
Ya, bahagia yang seperti saya sampaikan tadi ya, tapi di buku beliau lebih mendalam tentunya. Karena memang satu buku ngebahas itu. Jadi bisa kapan aja bisa untuk bahagia itu. Tapi kalau menganggap bahagia itu adalah kesenangan, ya tentu ada di momen-momen tertentu jadinya. Misalnya momen bulan madu gitu ya. Momennya apalagi misalnya ya ulang tahun pernikahan, jalan-jalan ke Bali gitu ya. Ya saat itu aja misalnya ya yang bahagianya, kalau melihat ada bahagia itu berupa kesenangan ya. Mau tanya cara menghargai pasangan kita bentuknya bagaimana? Ya gimana cara menghargai pasangan? Menempatkan pasangan sesuai sebagaimana semestinya dia ditempatkan. Ya kalau dia suami maka tempatkan dia sebagai qawwam, hargai sebagaimana seorang qawwam mestinya dihargai. Ya, kalau dia seorang istri ya tempatkan menjadi seorang istri yang diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Ustadz mau tanya gimana ngilangin trauma terhadap pasangan karena pernah diuji dulu pasangan masih suka dengan perempuan masalah punya. Ya, belajar memaafkan pasangan. Ya, jadi cara menghilangkannya adalah memaafkan pasangan dan berbuat baik, berikan yang terbaik pada pasangannya. Ustadz, suami saya masih sering terlambat sholatnya. Bagaimana cara terbaik merubahnya? Jadi inspirasi bagi suami. Ya, jadi sholat Mbak dulu diperbaiki jadi lebih baik ya agar jadi contoh di keluarga. Yang kedua adalah suami ketika sholat terlambat dikasih apresiasi. Ya alhamdulillah ya Allah aku senang banget suamiku sholat gitu ya. Misalnya nih suaminya sholat zuhur jam 1:30 ya kasih apresiasi. Mas sudah sholat, alhamdulillah sudah, alhamdulillah aku senang loh mas sholat ya. Terlambat sholat itu disyukuri. Kenapa ya? Karena banyak di luar sana ya para suami itu yang nggak sholat ya. Jangankan buat sholat gitu ya, sholat 5 waktu ya, sholat Jumat aja kadang nggak mau datang gitu ya. Sholat Idul Fitri aja kadang nggak mau hadir. Banyak yang seperti itu. Artinya kalau Mbak punya suami dan suami Mbak terlambat sholat itu disyukuri. Ya itu berarti kan artinya masih ada kebaikan. Jadi fokus kepada kebaikan pada pasangan, syukuri hal tersebut. Sehingga suami akan senang tuh ya dipuji, diapresiasi dengan tulus gitu ya. Jangan sampai suami itu ngelihat istrinya sebagai apa ya? Sebagai tukang evaluasi yang nyalah-nyalahin. Kamu sholatnya telat, salah. Kamu nggak baca Quran, salah. Gitu ya. Kamu sholatnya nggak di masjid, salah. Daripada nyalahin yang dia tidak lakukan, jauh lebih baik memberikan apresiasi terhadap apa yang dia lakukan. Assalamualaikum, udah Agus, boleh nggak nikah sama calon laki-laki miskin dengan calon perempuan kaya? Boleh nggak nikahnya? Kalau ditanya boleh nggak nikahnya? Boleh ya. Tinggal yang laki-lakinya mau nggak ya, yang perempuannya mau nggak gitu. Kalau misalnya boleh ya. Di zaman Nabi itu dulu ada pernikahannya Bilal bin Rabah ya. Kalau saya nggak salah nikah dengan saudaranya Abdurrahman bin Auf ya, saudarinya Abdurrahman bin Auf ya yang dari bangsawan. Bilal itu kan dari kalangan budak lah gitu ya. Itu pernah di zaman sahabat Nabi ya. Kalau mau idealnya memang sekufu ya, sekufu pendidikan, sekufu secara ekonomi, sekufu pekerjaan, sekufu juga pengetahuannya. Tapi kalau misalnya nih ada yang beda kufu ya, tapi sama-sama bisa menerima, sama-sama bisa menghargai, termasuk juga keluarga ya. Karena banyak juga teman-teman ya, ini anaknya nih sama-sama oke, sama-sama setuju, sama-sama bisa menghormati, sama-sama bisa menghargai. Tapi ya orang tuanya malah yang nggak bisa gitu ya. Ini kan bisa jadi masalah juga di akhir. Assalamualaikum, udah bolehkah merayakan anniversary ya? Boleh nggak merayakan hari ulang tahun pernikahan ya? Kalau misalnya niatnya ya, tujuannya misalnya adalah untuk menguatkan hubungan, itu boleh-boleh saja ya, hal-hal yang hal-hal yang lumrah ya dan wajar gitu ya. Merayakan dalam artian di hari itu misalnya adalah oh iya hari ini kita udah 2 tahun nikah, kita evaluasi yuk gitu kan. Kita misalnya hari ini berlibur yuk, itu hal yang boleh sebenarnya gitu ya. Karena berliburnya kan boleh gitu ya, cuman dia berliburnya bertepatan dengan hari anniversary-nya gitu ya. Ini mungkin ada perbedaan pendapat juga ya teman-teman semua. Ini kalau dari pendapat dari saya ya, dari ustadz atau guru-guru yang saya ikuti. Tapi saya tahu juga ada yang nggak boleh, yang rayain ulang tahun boleh nggak boleh gitu kan. Tapi beberapa kalangan
Ustadz juga membolehkan ya, misalnya istri ini ulang tahun kasih hadiah boleh nggak? Boleh. Tapi ada juga yang melarangnya. Oh nggak boleh ya di hari ulang tahun. Jadi kalau soal ini kembali lagi ya kepada yang teman-teman yakini gitu ya. Mau tanya ada, kalau kitanya udah serak sama laki-laki, pilihan kita baik agamanya kerja keras, tanggung jawab, tapi dari segi pendidikan agak kurang. Bagaimana cara mendiskusikannya dengan ortu? Kasih tahu aja ya sama ortu mah, papa ini laki-lakinya kondisinya gini nih, agamanya baik, kerja keras, tanggung jawab, tapi dari pendidikan agak kurang. Kira-kira menurut ayah gimana? Kira-kira menurut ibu gimana? Menurut kakak gimana? Ya kalau misalnya ada di kakak. Jadi dimusyawarahkan dengan keluarga. Ya sampaikan juga ya menurut pandangan Mbak. Kalau menurut pandangan saya sih nggak masalah gitu kan. Saya sih mau aja, tapi saya pengen dengar juga nih pandangan dari ayah ibu. Jadi prinsipnya dengan orang tua itu musyawarah. Ya, musyawarahkan. Assalamualaikum, udah bagaimana mengetahui bahwa dia adalah jodoh terbaik kita setelah kita melaksanakan sholat istikharah? Eh, Sholat istikharah itu dilakukannya setelah proses ta'aruf ya. Jadi sholat istikharah itu dilakukannya ketika sudah mengetahui bahwa laki-laki itu emang baik atau wanita itu emang baik, baik agamanya, baik akhlaknya. Jadi yang diistikharahkan itu adalah orang yang sudah dikenali, orang yang sudah diketahui dia baik dan teman-teman sudah punya kecenderungan kepadanya. Itu yang diistikharahkan. Istikharah itu dia berbarengan dengan musyawarah. Bagaimana menguatkan hasil istikharah? Ya dengan musyawarah kepada orang tua, musyawarah dengan orang soleh, minta pendapat kepada orang soleh dan seterusnya. Jadi istikharah itu bukan nyari-nyari jawaban di mimpi. Ya, bukan nyari jawaban yang bersifat cocok logi ya. Misalnya ada juga ya aneh-aneh kadang memang ya. Ada orang misalnya saya istikharah nih ya, kalau misalnya dia jodohku, maka dia duluan WhatsApp aku misalnya gitu ya. Kalau memang dia jodohku, nanti pas baca Al-Quran kebuka ayat gimana gitu ya. Itu cocok logi yang demikian ya. Jadi istikharah itu bukan nyari-nyari seperti itu. Ustadz, apakah kita memilih menunggu laki-laki yang baik agamanya, posisi keadaannya, saya ada rasa terpendam sama beliau. Dan ternyata beliau juga ada rasa sama saya. Dan kami sudah sama-sama tahu, tapi memilih menyelesaikan pendidikan dulu. Dan apakah pilihan saya ini untuk menanti beliau itu tepat? Ya, meski beliau mengatakan realistis, bila ada yang lebih dahulu menemui saya, maka beliau ikhlas. Nah, yang benar itu realistis aja udah. Jadi nggak perlu berharap ke dia, dianya nggak perlu berharap ke Mbak juga. Dan nggak perlu juga ada interaksi. Ya, karena interaksi antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram itu berpotensi pada zina hati. Ya, termasuk juga sebenarnya ya menyampaikan aku suka kamu, kamu suka aku dan seterusnya itu sebenarnya nggak perlu. Ya, tapi karena udah terjadi ya istighfar ya, perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala dan jauhi laki-laki itu, fokus aja kepada pendidikan dulu ya. Assalamualaikum, udah kalau niat ta'aruf kadang maju mundur, apa itu gangguan dari setan? Ya ini perlu untuk digali sih ya, untuk memastikan apakah itu gangguan dari setan. Ya karena bisa jadi maju mundur itu karena memang belum siap ya, secara psikologis dan sebagainya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita berusaha menetapkan pilihan ketika ta'aruf ikhwannya baik agama dan akhlaknya, namun orang tuanya memiliki nasab yang tidak baik? Mohon nasihatnya. Tergantung kepada kriteria Mbak. Apakah di kriteria Mbak termasuk nasabnya baik juga enggak? Ya, jadi kalau misalnya di kriteria Mbak enggak masalah, nasab enggak baik, selama anaknya baik ya enggak apa-apa. Karena kan itu balik lagi ya ke kriteria jodoh masing-masing ya. Kalau dalam bahasa populer masyarakat kita bibit ya, bibit itu kan bicaranya soal nasab. Nah, kira-kira ada enggak itu masuk di kriteria? Ya kalau sebenarnya kalau secara agama kan ngelihat agama akhlaknya saat ini aja udah cukup sebenarnya. Ya makanya kalau lihat nasab dulu mungkin di zaman Nabi itu ada orang-orang yang ayahnya masih kafir gitu ya, masih kafir Quraisy gitu kan, tapi anaknya udah muslim. Ya nggak masalah. Ya yang penting kan dirinya. Itu kalau secara Islam ya. Tapi balik lagi ya ke kriteria jodoh Mbak atau mungkin keluarga.
Assalamualaikum Bunda, izin bertanya. Akhir bulan ini ada laki-laki yang minta keputusanku mau lanjut ke proses khidbah atau tidak. Sedangkan orang tua belum mengizinkan saya jika ikut dan tinggal dengan suami pergi jauh dari kota. Saya sudah istiqoroh beberapa kali tapi belum mendapat jawaban. Apa saya bertanya lagi ke orang tua? Nah itu kan udah jawaban dari orang tuanya. Jadi jawaban istiqoroh itu bukan nyari-nyari lewat mimpi ya. Dari hasil musyawarah. Ya, jadi orang tua bilang tidak mengizinkan ikut tinggal gitu ya. Sementara laki-laki itu dia mengharuskan untuk tinggal pergi jauh, ya berarti itu sebenarnya udah jadi jawaban. Ya. Ustadz, bagaimana menyikapi si perempuan yang lebih unggul dari laki-laki? Misal calon perempuannya sudah bekerja, keduanya tidak saling bilang dan mempermasalahkan. Namun lambat laun hal ini nampak dari sikap laki-laki yang seakan menjauh Ustaz atau minder. Padahal hal ini tak dipermasalahkan oleh perempuan. Kalau misalnya Mbak perempuan ya, dan Mbak ingin ya laki-lakinya maju sebagai kawam agar dia pede sebagai kawam, maka hal yang bisa Mbak lakukan misalnya adalah riset. Ya. Kalau misalnya mau memilih, ya itu banyak terjadi kok ya, banyak yang melakukan itu. Ya resign kerja dan bilang, ya saya berhenti kerja, semua urusan penafkahan di keluarga saya percayakan kepada Anda. Nah, sampaikan gitu ke calonnya, ya. Tapi kalau misalnya nggak mau resign juga dan laki-lakinya minder, ya sudah diakhiri aja. Cari yang lain aja yang nggak minder, ya. Ingin segera menikah, sudah sama-sama cocok kedua calon dan masing keluarga. Cuman untuk pelaksanaan nikahnya, pihak perempuan minta untuk ditunda karena dananya sedang digunakan untuk membantu abang seperempuan. Gimana udah? Pernikahan sebaiknya disegerakan ya. Jadi kalau misalnya belum ada dananya untuk resepsi, boleh disegerakan untuk apa? Untuk akadnya dulu. Ya karena untuk akad itu biayanya nggak terlalu banyak ya, mungkin 1 juta 2 juta insya Allah bisa ya kalau misalnya kita bicara buat akadnya. Nah sementara untuk resepsi nanti bisa diselenggarakan menyusul dan itu banyak juga yang melakukan ya. Nikahnya tahun 2020, resepsinya tahun 2021 misalnya kan. Pas resepsi udah punya anak 1, itu ada yang seperti itu dan itu hal yang boleh-boleh saja. Atau akad saja resepsinya nggak usah juga nggak apa-apa ya, karena apa? Karena resepsi itu kan hukumnya sunnah ya, meskipun hukum sunnah muakkad tapi bukan berarti sesuatu yang mesti dipaksakan. Assalamualaikum Uda, bagaimana kalau ada laki-laki yang berniat serius tapi ia minder karena pekerjaan dia masih belum tetap, sedangkan saya sudah kemudian meminta saya untuk menunggu sampai dirinya sudah mampu. Nggak siap dia nikah berarti ya. Jadi diakhiri aja kalau yang nggak siap begitu. Ya kalau dia minder, nggak siap dan seterusnya, lebih baik diakhiri. Jadi begitu ya teman-teman semua, ayah bunda semua ya. Mungkin itu aja ya sharing kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai jumpa hari Selasa depan. Ya, insya Allah Akademi Pernikahan mengadakan sharing setiap Selasa malam pukul 19.45 sampai selesai dan itu gratis. Silakan nanti ayah bunda, mbak mas semua ya bisa ajak juga teman-temannya ya. Dan nanti juga jangan sampai lupa tanggal 30 Oktober boleh diagendakan dari sekarang, catat tanggalnya, boleh langsung daftar, bukan di apa namanya ditandain tanggalnya ya. Daftar nggak perlu ya. Karena apa? Karena nanti infonya akan dibagikan linknya di grup ya. Ini insya Allah kita buka lebih banyak lagi pesertanya untuk 1.000 orang ya. Mudah-mudahan semakin banyak kebaikannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak ya atas kehadiran teman-teman semua. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.